Halo, halo, apa kabar? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita ketemu lagi seperti janji sebelumnya dalam program Off the Record membaca berita di balik berita dan kami ajak Anda untuk ngobrol bareng ya, ngerumpi lah kita ya di dapur redaksi bersama saya Hersbun Arif. Dan saya Agibeta senang sekali berjumpa lagi teman-teman. Dan kita itu janji ya di episode yang sebelum ini kan kita mau ngomongin soal BEM-BEM yang Ya, apa ada yang namanya BEM BEM satu, ada yang jadian namanya ya, BEM BEM jadi-jadian gitu ya. Dan tapi BEM menarik memang ini jadi-jadian betul. kaitannya kan dengan Tio Ardianto ya sebenarnya yang dimulainya ya Betul. BEM jadi-jadian itu. Kalau Mhm. perkembangan ini ada perkembangan terbaru nih Mbak Agi, yang ada Mhm. satu Mhm. kelompok orang yang menyebut namanya Garda Prabowo yang Mhm. melaporkan ke Bareskrim Tio Haryanto. Kalau sebelumnya kan yang melaporkan Profesor siapa itu Mbak yang naik ke meja itu, nah, itu yang melaporkan kan dia ke Polres Tangerang Selatan. Firdaus Oiwobo. Firdaus Oi Wobo. bukan Wibowo. Saya suka Jumbo itu bukan Bukan. bukan Wibowo ya. Jadi Firdaus Wibowo ya. Ya dia Iya, dia melaporkannya ke Polres Tangsel, Tangsel. ya. Iya. Nah, sekarang ini ada Garda Prabowo. Saya jujur ini kok mengingatkan kita dengan pola eranya Pak Jokowi dulu ya, tiba-tiba banyak sekali relawan-relawan Betul. apa. Betul. Tapi kebacaan kita yang saya kira nggak salah, Pak Prabowo kan nggak ada yang gini-gini ya Mbak Gi ya. Apa Mhm. soal relawan-relawan. Ingat nggak kemarin waktu Pak Amin Rais yang mempersoalkan yang membuat konten soal Teddy dengan Pak Prabowo Mhm. kan ada juga Mhm. relawan yang Iya. mengatasnamakan apanya Pak Prabowo. Saya nggak tahu arus Gerakan bawah gerakan Prabowo Pak atau apa? Prabowo misalnya gitu kan yang katanya mau melaporkan, tapi kan nggak ada juga kelanjutannya karena Mhm. Mhm. kelihatannya memang bukan tipikal Pak Prabowo seperti itu yang lapor main lapor. Saya kira ini pun yang namanya itu apa? Ini namanya tadi apa? Garda Prabowo dan yang menarik itu pengacaranya Mbak. Pengacaranya nggak kalah uniknya nih dengan si Firdaus Siapa tuh? Wibowo. Siapa yang dulu em, politisi Partai Demokrat dulunya yang ya Kemudian pindah ya, ya pindah ke yang PDIP, PDI Hutahian, Hutahian ya yang Ferdinand Hutahian. ya Hutahian dia, Hutahian, ya, ya. dia sekarang dia melaporkan dan dia sebagai pengacaranya. Kalau dulu seingat saya dia ini waktu di Demokrat dipersoalkan ya status kesarjanaannya ya. Apakah sekarang ini Betul. dia udah memang betul udah sekolah? Kalau dulu dulu tuh memang betul juga, memang betul ya bahwa dia belum sarjana hukum ya waktu di Demokrat atau gimana itu Mbak Agi pada waktu itu? Iya, jadi waktu itu ya sempat ramai juga memang itu Mas Hirsu di medsos begitu. Dan kejelasannya juga saya clearnya akhirnya bagaimana saya tidak tahu begitu. Tapi yang jelas ketika itu ya ini agak sedikit gibah. Ferdinand ini memiliki pacar begitu ya. Terus kemudian mungkin mereka hubungannya sudah tidak terlalu baik begitu. Nah, orang inilah yang kemudian mengungkap-ungkap gitu Mas Oh, Hirsu. Ataukah orang dekatnya lah mungkin bukan pacar oh, orang ini dekatnya yang dong kemudian kayak ya. kayak deep throat gitu ya atau ya ya orang Iya, dalam ya. mengungkap bahwa saya tahu dia hanya lulus SMA apa dan sebagainya. Dia itu sebenarnya Tuh, tidak memiliki bukannya dia apa ketua bukannya ketua tim hukumnya Partai Demokrat waktu itu? Demokrat. Iya kan? Betul. Iya kan? Iya. Masa Nah, nggak punya? setelah itu kita ketahui dia kemudian keluar dari Demokrat ya. Walaupun alasan keluarnya itu pastinya karena apa saya tidak tahu, tapi rentetannya memang sesudah ada eh, ada huru-hara lah begitu ya di medsos kan biasa seperti itu dia memang tidak di Demokrat lagi. Kemudian belakangan kita lihat dia ada di PDIP begitu Mas Hersu. Dan di PDIP juga sebenarnya kalau di acara PDIP kita melihat kiprahnya secara kepartaian begitu juga kurang ya. Masih mending seperti Guntur Romli itu kan Nah, kalau seperti itu menjadi jadi juru jubirnya bicara ya. PDIP. Mm-mm. Betul, dia juga nyalek lah waktu itu PSI ya. ya kalau Guntur ini tadi sebelumnya ya sebelum di Tadinya sebelumnya PSI, ah, betul. Tapi setelah Jokowi ini merapat ke Prabowo, dia kan kemudian keluar dari PSI dan kemudian masuk ke PDIP begitu. Yang hmm. mungkin secara ideologi lebih lebih dekat dengan dia. Nah, kalau Ferdinand ini memang di PDIP juga sepertinya tidak dipakai sebagai jubir ya. Jadi dia memang bersuara sendiri begitulah. Caleg ya, dia pernah jadi caleg ya. Pernah jadi caleg, betul. Hmm. Dan berarti sekarang sudah memiliki apa Berarti sertifikat pengacara begitu ya. berarti udah Eh, sarjana dong dia Mbak kalau dia udah punya sertifikat. Eh, bisa jadi hmm. karena kan usianya sekarang juga mungkin hampir 50 ya setahu saya sih Mas Hersu. Kalau Kampusnya, usia saya segini ya. kurang lebih dia segitulah. Kampusnya di kampusnya mana ini kampusnya dia? Kalau setahu saya sebelumnya dia itu di universitas terbuka ya.
Pernah Oh, juga ada catatan di UBK Universitas Bung Karno, tapi tidak tahu apa namanya lulus atau tidak begitu. Apakah sekarang ini kelulusan dari Fakultas Hukumnya dari UBK ataukah dari UT yang dipakai? Saya tidak tahu. hmm. Tapi yang jelas berarti mungkin dia kuliah lagi lah Yes, selama yes. selang beberapa tahun ini. Kan huru-hara itu terjadi pada tahun 2018, 2019 lah begitu. Oke, jadi sekarang itu yang terbaru ya. Saya kira Mhm. kaitannya dengan laporan terhadap Tio ini ya, karena memang Mhm. tampak sekali ada kalau YLBHI menyebutnya kill the messenger. Jadi ada upaya-upaya Ya. untuk mendiskreditkan Tio gitu dengan Mhm. bukan hanya diskreditkan, dia diteror juga gitu dia Mbak Agi ya. Dia kemudian Mhm. terus sekarang ini dia dilaporkan ke polisi dan kemudian juga Mhm. dituduh. Nah, yang menarik kan kasus dengan BEM Nusantara, bukan BEM Nusantara Bersatu, BEM Fakultas BEM Bersatu, Bersatu. Aliansi BEM Bersatu. Mhm. Fakultas Bersatu kalau nggak salah, BEM Aliansi BEM Fakultas Bersatu, apapun lah namanya yang kemudian belakangan juga banyak orang terheran-heran gitu. Kenapa Jadi dia? mirip-mirip Peradi Ya, Bersatu ya, ada iya, bersatunya ya gitu. iya senangannya pakai Bersatu dan Nusantara ya kelihatannya ya yang dekat-dekat Betul, Bersatu dan Nusantara ya. dengan Pak Jokowi. Nah, makanya kemudian orang bertanya, "Ah, ini mainan siapa sih sebenarnya yang mendiskreditkan Mhm. Tio ini karena kok kemudian dikait-kaitkan dengan PDIP. Ini karena Ya, mobil katanya mobil yang dipakai oleh Tio itu yang dipasangin apa? Dipasangi pelacak itu adalah nyadap, milik heeh. adiknya Pelacak. Legend Tio Sularso. Iya. Ini karena dia besanan dengan Pak Andika Perkasa. Saya kenal baik ini Mhm. beliau ini Pak Listio Pak Setio Sularso ini. Yang setahu saya dia malah bergabung dengan PKS bukan PDIP gitu Mbak Agi. Dia sudah Ya, pakar gitu. lebih agamis. Dulu Iya, pernah menjadi Pangdam di Udayana ya, di iya, iya. Pangdam Udayana di Ya. Bali NTB Ya, NTT ini ya. kan angkatan 82 ya, satu angkatan Mhm. Pak Gatot Nurmantio dia ini ya. Ya, ya. Lebih senior dari Mhm. Pak Andika. Mereka Andika. besanan karena dua putrinya Pak Setio ini dokter, terus Mhm. putranya Pak Andika itu kan sebagai dokter juga gitu. Jadi kalau kemarin Mhm. Pak Setio itu mendukung Andika Perkasa dalam Pilgub di Jawa Tengah, ya masuk besan nggak akan dukung gitu. Sementara PKS kan mendukung Pak Ahmad Lutfi ya pada waktu itu karena kemudian PKS bergabung dalam koalisi pendukung pemerintah yang mengusung Ahmad Lutfi dengan Tat Yasin kan gitu Mbak Agi. Jadi menurut saya absurd juga. Betul. Tetapi yang saya juga walaupun ini sebenarnya nggak terlalu canggih-canggih amat, tapi Mhm. maksudnya dia langsung dapat nomor ini dari mana nomor ini adalah mobilnya milik si ibu itu yang adiknya Pak Setio Larso dan sebagainya kan kalau sekarang memang orang dengan mudah mencari itu ya data itu bisa diakses oleh publik ya ini mobil milik siapa walaupun itu tidak jaminan karena bisa aja mobil itu udah beralih tangan juga kan gitu ya Mbak Agi Betul. ya. Mhm. Mhm. Tapi katakanlah kalau memang betul itu mobil katakan kalau menurut pengakuan Tio kan itu punya saudaranya dia dipinjamkan dan satu-satunya Mhm. yang punya dia ya mobil itu ya kemudian dia pakai mobil itu gitu. Sementara Mhm. kalau kemudian betul itu dikaitkan dengan Pak Setio Sularso, nah, saya sempat chat Pak Setio Sularso, Pak Setio malah ketawa-ketawa dia bilang alhamdulillah Mas Setio numpang jadi orang penting katanya begitu. Jadi beliau nggak risau kelihatannya soal itu. Tapi yang justru sekarang beralih orang perhatiannya kepada BEM Bersatu itu ya, Fakultas Bersatu itu, Mbak, atau apapun namanya orang justru curiga. Namanya Nah, Aliansi BEM Bersatu. oh alias nih BEM Iya. Bersatu. Nah, itu orang malah Mhm. curiga siapa yang menggunakan mereka itu gitu. Kena Betul. kemudian kok bahasanya katanya kok bahasa Intel katanya begitu banyak netizen yang menyebutnya ya. Iya ya, dan kalau kita lihat Mas Hersu, bagaimana si Rahmat Hidayat Jimbula, begitu kan, itu Ah, orang yang sepertinya menjadi leader di antara 14 orang yang menamakan diri eh, Aliansi BEM Bersatu itu dari berbagai universitas atau perguruan tinggi, walaupun kemudian belakangan itu ditolak ya, ada bantah klarifikasi ya. dari perguruan-perguruan tinggi tersebut, nanti kita sebutkan siapa saja yang sudah menolak. Tapi yang jelas, dari gestur ya Mas Hersu, dari cara dia membacakan eh, naskah untuk dirilis, untuk dikonferensi perskan itu memang bukan tulisannya dia. Hmm. Dan kalau kita melihat mahasiswa yang biasa berorasi apa dan sebagainya, tidak plek ketiplek dia kemudian membaca dan bahkan ada beberapa yang dia ulangi apa dan sebagainya. Dan saya rasa itu ada orang yang menuliskan. Nah, siapakah orang yang membuat tulisan itu untuk dibacakan oleh Aliansi BEM Bersatu ini? Itu yang menjadi pertanyaan ya. Tapi kalau seandainya
kita melihat Mas Hersul kalimat per kalimat gitu ya menjadi pertanyaan juga apakah ini memang dari rezim itu yang pertama orang menduganya demikian atau dari lingkaran rezim atau orang yang sekarang sedang memegang proyek dari rezim dan kemudian merasa proyeknya itu terganggu karena kan di situ disebutkan juga soal mereka menginginkan MBG itu tetap dijalankan Hmm. dan sebagainya dan kita tahu sekarang sedang kisruh ya soal MBG ini sekarang sedang di moratorium begitu dan banyak sekali mereka yang kemudian sepertinya ingin mendatangi BGN apa dari organisasi dari apa dan sebagainya karena memang MBG ini yang sebelumnya kita ada rekamannya Gibran sebelumnya mengatakan bahwa MBG ini nanti akan menggerakkan ibu-ibu di daerah Hmm. kantin-kantin di sekolah-sekolah itu akan menjadi aktif mereka akan menjadi UKM mendapatkan pekerjaan terus kemudian warung-warung Tegal akan kita libatkan di sekitar sekolah itu ternyata semua akan zonk. Hmm. Malah justru yang bacaan itu malah orang DPR, DPRD, orang partai, tokoh-tokoh, apa pemilik usaha besar di daerah apa dan sebagainya begitu. Hmm. Nah, coba kalau seandainya kita lihat Mas Hersu, eh, saya tertarik ini dengan apa yang dikatakan salah satunya ya Rahmat mengatakan seperti ini nih si Rahmat itu si jubir dari BEM Bersatu itu mengatakan seperti ini keterkaitan antara Tio itu ya, dia lihat sebagai keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Ardianto dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung Hmm. bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Yang Letjen akan, TNI Ren, Purnawirawan akan kan itu belum terjadi ketika dia waktu dia membacakan itu belum terjadi kan peristiwanya kalau nggak salah. Tio ini hadir. Jadi di situ Hmm. disebutkan keterkaitan tersebut juga diperkuat oleh kehadiran Tio Hmm. dalam dialog nasional kebangsaan di Bandung bersama dengan sejumlah tokoh seperti Said Didu, Roy Suryo, Refli Harun, dan Dr. Tifa dalam forum yang sama. Hmm. Letjen TNI Purnawirawan Setio Sularso juga tercatat hadir menunjukkan adanya jejaring yang patut dicermati. Jadi dalam acara situ ada Pak Setio Sularso dan juga kemudian ada Roy Suryo, Said Didu, Refli Harun, Dr. Tifa, begitu ya yang ada di situ. Saya tidak tahu. Ini bukan acara acara yang waktu itu Mas Hersu ikut ke Bandung ya, bukan ya? Kalau itu peluncuran buku ya Mas Hersu. Ya, enggak. Ini makanya saya nggak tahu kapan lagi. Lain lagi nih. Hmm. Iya, ini acara nasional kebangsaan namanya dan di situ ada Tio. Nah, kalau itu dicurigai, kehadiran Tio di acara seperti itu dicurigai, Hmm. padahal kalau kita menyebut di situ ada MSD, Muhammad Said Didu, ada Roy Suryo, Levri Harun, Dr. Tifa, ini pasti ini orang-orang yang anti Jokowi kan? Hmm. Hmm. Ini orang-orang yang kontra Jokowi. Hmm. Dan kemudian dalam pandangan BEM Bersatu, dalam pandangan Rahmat itu tadi, bahwa Tio hadir di situ. Hmm. Ini menunjukkan keterkaitan bahwa Tio ini adalah dari oposisi. Nah, artinya Tio ini adalah termasuk dalam gerakan anti Jokowi itu begitu. Iya, 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 iya. Iya Nah, kan? makanya Jadi makanya saya tadi kan lagi ngomong bahwa ini bisa aja orang dilakukan oleh rezim atau orang bisa. rezim, tapi bisa juga orang yang memanfaatkan situasi untuk menjatuhkan rezim karena ini mau nggak mau Iya, begitu ada BM sesuatu pasti yang disalahkan ada rezim, pasti otomatis kan begitu logikanya kan begitu ya Mbak Agi. betul, Mm-mm. betul. Logikanya yang disalahkan pasti rezim. Nah, Mm-mm. kalau yang disalahkan rezim, apakah bisa ini ada kemungkinan memang rezim sendiri memang melakukan gitu ya. Tapi kalau seandainya mereka melakukan, ini kok kayaknya gerakan yang kasar ya, termasuk ini yang kasar lah begitu ya. Dan kemudian apakah ada orang yang memanfaatkan misalnya geng Solo, misalnya pihak Jokowi? Ya mungkin saja ini terjadi karena memang saat ini kalau orang melihat antara Prabowo semakin menjauh dengan Solo, semakin menjauh dengan Jokowi, Walaupun Jokowi dengan walaupun hari hari apa ya hari Kamis itu kemarin ya Mhm. Kamis ya kemarin itu Didit putranya Pak Prabowo Ya, itu datang ke Solo tapi mampir cuma 30 ya, menit saja karena katanya satu surau dia Mhm. terus mampir gitu. Nah, Iya, tidak tahu apakah kemudian ini juga membawa pesan kepada Pak Prabowo atau sekedar ya formalitas sudah sampai di Solo kok tidak tidak mampir ke Pak Jokowi kan tidak nggak mampir, pantas iya. apalagi Seperti kita mendengar Sudar juga sebelumnya kan, apalagi kita mendengar Sudaryono juga mampir, apalagi kan kita mendengar bahwa sebenarnya Pak Jokowi itu udah berapa kali minta waktu bertemu dengan Pak ketemu Prabowo, dengan Prabowo, tapi betul. tetap tidak dijadwalkan. Mhm. Setidaknya saya yang dengar itu sampai 4 kali sih katanya begitu Mbak Agi. Nah, ini kan Mhm. kita nggak bisa baca hal-hal yang yang tersurat dengan yang tersirat kan dua hal yang berbeda kan. Iya. Ya. Mhm. Tetapi Mhm. bahwa kemudian ada eh,
ada persaingan politik kendati mereka sekarang ini berada dalam satu kubu, saya kira sangat mungkin terjadi. Justru yang paling berbahaya itu kan musuh dalam selimut. Iya, Ya, dan sudah terjadi saya rasa. ya, dibandingkan musuh dari luar kan gampang deteksinya kan Mbak Agi. Betul, betul. Ya, kalau saya melihat memang sudah terjadi ya Mas Hersu, dan saat ini walaupun terjadi hiruk pikuk demo mahasiswa, terus kemudian soal kenaikan BBM, soal IHSG, soal rupiah yang melorot apa dan sebagainya, ternyata gerakan untuk apa namanya, gerakan soal tudingan ijazah palsu Jokowi tersebut, dugaan ijazah palsu Jokowi ini kan masih tetap terus berjalan. Hmm. Subhan Palar masih tetap dengan CLS-nya. Jadi nggak hanya CLS di Solo, ini CLS di Jakarta. Nah, coba kita lihat ini Mas Hersu, dari 14 orang yang mengaku sebagai perwakilan dari perguruan tinggi ini yang kemudian membentuk BEM Bersatu ini siapa saja. Dan kemudian ternyata mereka ini sudah banyak sekali loh, sudah banyak sekali ya, klaim dari masing-masing universitas mereka itu yang mendenial begitu. Bukan Bahkan klaim ada dong, yang mereka mengklaim tapi kemudian dibantah oleh kampus-kampusnya dibantah. gitu. Ya. Mereka misalnya mengklaim saya atas nama universitas ini, atas nama BEM ini, misalnya begitu sudah banyak sekali dibantah Mas Hersu. Yang paling menarik saya lihat ini adalah BEM Pamulang, Dan Universitas Unpam. Pamulang atau Unpam ya. Iya, iya. Ya, Unpam ini universitas yang besar loh. Oh Walaupun ya. ini bukan universitas elit begitu ya, tapi ini mahasiswanya ribuan. Karena apa? Karena murah dan Hmm. banyak banyak beasiswa di sana ya. Sejarahnya kan kita tahu ini dibangun oleh seorang yang mantan pemulung apa dan sebagainya. Jadi mereka memberikan kemudahan lah untuk orang itu untuk bersekolah begitu di sana, berkuliah dan kemudian mendapatkan ijazah S1. Nah, yang menarik Mas Hersu, ini ada mahasiswa dari Unpam itu ya, yang dia mengaku dia mewakili Unpam gitu. Sampai kemudian dia ini dibuatkan poster wanted. Wanted. Jadi Oh, si yang karena mahasiswa yang ngaku BEM dari Unpam itu ya dia kan? ngaku Kan BEM-nya sudah dibekukan ya Unpam itu kan. Tidak ada BEM. betul. Jadi BEM Unpam ini dari sejak 2012 itu sudah dibekukan. Jadi tidak ada BEM Unpam ini, Universitas Pamulang ini, karena ada peristiwa bentrokan berdarah ya ketika itu, di mana anak-anak BEM Unpam ini menolak kedatangan Wakapolri ketika itu tahun 2012, sehingga kemudian terjadi bentrokan dengan anggota kepolisian Tangsel ketika itu. Nah, sejak itu kemudian dibekukanlah ini BEM oleh universitasnya dan tidak ada aktivitas juga kemahasiswaan. Jadi yang ada adalah keluarga besar mahasiswa, jadi bukan BEM begitu. Jadi kalau dia mengaku pengurus BEM ini itu ya nggak ada. Ya. Bahkan ini banyak sekali yang kemudian alumni, misalnya dia bilang saya sudah apa sebagai alumni di Unpam, saya 4 tahun gua kuliah di Unpam, katanya kagak pernah dengar Unpam ada BEM-nya. Hmm. Sekarang tiba-tiba muncul BEM, katanya begitu. Jadi ini pokoknya jadi-jadian lah kesimpulannya ya. Sama juga kayak yang di UNAS kan, yang katanya fakultas Betul. FISIP itu kan nggak ada di situ juga BEM FISIP itu disebutkan gitu. Ya. Iya, dari UNAS juga tidak ada. Jadi banyak sekali Mas Irsu. Ini coba ya saya lihat. Kita sedikit saja ya supaya tidak terlalu lama. Ini ada Unindra. Nah, ini BEM dari Unindra, ini pernyataan resmi yang dari Humas Universitas Indra Prasta PGRI namanya ini Ya. Unindra. Hmm. Ya, dia mengatakan bahwa ya nggak ada yang namanya Diki itu dan sudah tidak aktif. Jadi Ya. istilahnya sudah tidak aktif. Begitu Kesimpulannya juga ya, apa kesimpulannya jadi-jadian lah ya Mbak ya ini ya. iya, kesimpulannya jadi-jadian. Ada banyak banget. Ini kita bisa lihat sekilas saja. Misalnya ini dari Hmm. BEM Stiami Official. Terus kemudian dari eh, BEM FPS dari UNJ. Yes. Juga dari yang lain-lainnya. Yes. Oke, Mbak Agi, nanti lengkapnya Anda baca sendiri deh ya, karena memang nggak signifikan ini sebenarnya nggak penting untuk kita. Cuman kita menunjukkan betapa ada permainan di balik ini semua gitu ya. Ada permainan dan hati-hati. Yes. Iya, jangan mau dipecah belah. Yes. Sampai ketemu lagi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.